Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat dengan NIM 244 dari Universitas Cokro Aminoto, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer, di mana ini untuk menyelesaikan tugas saya di matkul jaringan komputer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita. Ini dia materi pembahasan. Yang pertama itu definisi jaringan komputer, yang kedua jenis jaringan komputer. Di jenis jaringan komputer ini ada 5 poin yang akan saya jelaskan juga. Yang pertama itu adalah LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, ya. Yang ketiga WAN, Wide Area Network. Yang keempat Internet. Yang kelima jaringan tanpa kabel. Materi pembahasan yang ketiga itu adalah topologi jaringan komputer, dan di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, poin pertama itu topologi bus. Yang kedua topologi token ring atau topologi ring. Yang ketiga topologi star. Materi pembahasan yang keempat itu peralatan yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer. Yang kelima software yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer. Yang terakhir itu manfaat jaringan komputer. Baiklah, itu materi yang akan kita bahas. Intinya kita masuk ke materi pertama. Materi pembahasan pertama yaitu definisi jaringan komputer. Oke, ini definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki 20-an, ribuan, atau bahkan node. Baik, selanjutnya yang kedua itu jenis jaringan komputer. Dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer, terdapat 2 klasifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat 2 jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. File alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mencek file alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. Yang kedua, jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan, sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu, algoritma route memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. Pada umumnya, jaringan yang lebih kecil dan terlokalisasi secara geografis cenderung memakai broadcasting, sedangkan jaringan yang lebih besar menggunakan point-to-point. Oke, baik, kita akan masuk ke jenisnya jaringan komputer. Yang pertama itu LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi
dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya, resource misalnya printer, dan saling bertukar informasi. LAN seringkali menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal, kecepatan mulai 10 sampai 100 Mbps dengan delay rendah, puluhan mikrosekund, dengan mempunyai faktor kesalahan yang kecil. LAN modern dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi sampai ratusan megabit per second. Jadi keuntungan menggunakan LAN ini, yang pertama itu pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Yang ketiga, file-file dapat disimpan pada server sehingga data dapat diakses dari semua klien menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan yang dapat dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga keamanan data terjamin. File data yang keluar atau masuk dari ke server dapat dikontrol. Yang kelima, proses backup dapat data menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keenam, risiko kehilangan data oleh virus menjadi sangat kecil. Komunikasi antar karyawan dapat dengan menggunakan email dan chat. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN, Metropolitan Area Network, pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor, perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana. Alasan utama memisahkan MAN sebagai kategori khusus adalah telah ditentukannya standar untuk MAN, dan standar ini sekarang sedang diimplementasikan. Standar tersebut disebut DQDB, Distributed Queue Dual Bus, atau 802.6 menurut standar IEEE. DQDB terdiri dari dua buah kabel unidireksional di mana semua komputer berhubungan. Keuntungan menggunakan jaringan MAN. Yang pertama itu pertukaran data dan informasi lebih cepat. Yang kedua, pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan untuk sebuah perguruan tinggi atau sekolah-sekolah. Yang ketiga, komunikasi antar perguruan tinggi atau sekolah atau karyawan pada sebuah kantor bisa dengan email atau chatting. Yang keempat, proses backup data dari berbagai tempat lebih mudah dan cepat. Yang kelima, dapat membuat sarana diskusi untuk perguruan tinggi atau sekolah-sekolah. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukannya kekompakan karyawan atau mahasiswa dan siswa. Dapat dijadikan sebagai sarana promosi yang tepat dan cepat. Yang kedelapan, dapat menggunakan promosi aplikasi atau permainan secara bersama-sama. Yang kesembilan itu cakupan wilayah jaringan lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Poin ketiga, yang ketiga itu One Wide Area Network. Wide Area Network mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Kita akan mengikuti penggunaan tradisional dan menyebut mesin-mesin ini sebagai host. Istilah end system kadang-kadang juga digunakan dalam literatur. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut subnet. Tugas subnet adalah membawa pesan-pesan dari host ke host lainnya, seperti halnya sistem telepon yang membawa isi pembicaraan dari pembicara ke pendengar, dan memisahkan aspek komunikasi murni sebuah jaringan atau subnet
Dari aspek-aspek aplikasi, host, rancangan jaringan lengkap menjadi jauh lebih sederhana. Pada sebagian besar WAN, subnet terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi disebut juga sirkuit channel atau trunk, memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya. Elemen switching adalah komputer khusus yang dipakai untuk menghubungkan dua kabel transmisi atau lebih. Saat data sampai ke kabel penerima, elemen switching harus memilih kabel pengirim untuk meneruskan pesan-pesan tersebut. Sayangnya tidak ada terminologi standar dalam menamakan komputer seperti ini. Namanya sangat bervariasi, disebut pakai switching node, intermediate system, data switching exchange, dan sebagainya. Keuntungan penggunaan WAN with area network. Yang pertama itu, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Yang kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Yang ketiga, dokumen atau file yang biasanya dikirim melalui fax ataupun paket pos dapat dikirim melalui email dan transfer file dari kantor pusat dan kantor cabang dengan biaya yang relatif murah dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Yang keempat, pooling data dan updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Poin kelima, yaitu internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang sering kali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Selanjutnya, jaringan tanpa kabel. Komputer mobile seperti komputer notebook dan personal digital assistant atau PDA merupakan cabang industri komputer yang paling cepat pertumbuhannya. Banyak pemilik jenis komputer tersebut yang sebenarnya telah memiliki mesin-mesin desktop yang terpasang pada LAN atau WAN, tetapi karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat terbang, maka banyak yang tertarik untuk memiliki komputer dengan jaringan tanpa kabel ini. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat yang telah umum dikenal adalah kantor portabel. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan seringkali menggunakan peralatan elektronik portabelnya untuk mengirim atau menerima telepon, fax, email, membaca file jarak jauh, login ke mesin jarak jauh, dan sebagainya, dan juga ingin melakukan hal tersebut di mana saja, darat, laut, udara. Jaringan tanpa kabel sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Lanjut ke pembahasan ketiga itu. Yang ketiga itu topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah BIOS, token ring, star, peer-to-peer network, Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di sini saya hanya akan membahas 3 topologi saja. Yang pertama itu topologi bus, yang kedua topologi token ring, yang ketiga itu topologi star. Yang pertama, topologi bus. Jenis topologi jaringan yang digunakan pertama kali ialah jenis topologi bus. Hal ini karena topologi bus lebih sederhana dibandingkan dengan jenis topologi jaringan lainnya. Untuk menginstal dari topologi bus ini menggunakan jaringan berbasis kabel koaksial sepanjang node klien dan juga konektor.
Keuntungan dan kerugian. Keuntungan menggunakan topologi bus itu yang pertama hemat kabel, yang kedua layout kabel sederhana, yang ketiga mudah dikembangkan. Dan adapun juga kerugian, yang pertama deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, yang kedua kepadatan lalu lintas, tiga bila salah satu kalian rusak maka jaringan tidak bisa berfungsi, yang keempat diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang kedua topologi token ring. Metode token ring sering disebut juga ring saja atau topologi ring adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkat yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan. Keuntungan menggunakan topologi ring ini, yang pertama itu satu, hemat kabel, itu saja untuk keuntungannya. Dan kerugiannya ada dua, yang pertama itu PK kesalahan, yang kedua pengembangan jaringan lebih kaku, yang ketiga topologi star. Kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klien server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Keuntungan dan kerugian menggunakan topologi star. Yang pertama keuntungan, yang pertama itu paling fleksibel, kedua pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yang ketiga kontrol terpusat, yang keempat kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan, yang kelima kemudahan pengolahan jaringan. Yang kerugian menggunakan topologi star itu minim, hanya satu, yaitu boros kabel. Pembahasan yang keempat, peralatan yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer. Peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk membangun satu jaringan sebagai berikut. Yang pertama itu unit komputer untuk server, yang kedua beberapa unit komputer untuk klien terserah, yang ketiga hub 16 port untuk jaringan yang terdiri dari satu server dan 15 klien. Ethernet card untuk masing-masing komputer dibutuhkan satu Ethernet card. Yang keempat jack RJ45 untuk masing-masing komputer dibutuhkan 2 PX jack RJ45. Yang kelima kabel UTP, panjangnya tergantung kebutuhan pada saat pemasangan. Yang kelima modem 56 kbps. Yang ketujuh line telepon. Yang ke-9 UPS. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi stand alone terpisah untuk jumlah pengguna sama. Yang jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data waktu sedang diproses. Jaringan membantu mempercepat proses berbagai data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data
berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagai besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online dan groupware di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Dengan dibangunnya sistem jaringan komputer pada satu perusahaan akan memberikan keuntungan-keuntungan diantaranya. Satu, dapat saling berbagi, sharing pengguna peralatan yang ada, baik itu hard disk, printer, modem, dan lain-lain, tanpa harus memindahkan peralatan-peralatan tersebut kepada yang membutuhkan. Dan demikian terjadi peningkatan efisiensi waktu dan biaya pembelian hardware. Yang kedua, dapat saling berbagi atau sharing penggunaan file atau data yang ada pada server atau pada masing-masing workstation. Dengan demikian, untuk mendapatkan suatu informasi tertentu dapat dilakukan dengan cepat. Dalam hal ini terjadi peningkatan efisiensi waktu. Yang ketiga, aplikasi dapat dipakai bersama-sama atau multi-user. Yang keempat, akses ke jaringan memakai nama, password, dan pengaturan hak untuk data rahasia. Yang kelima, komunikasi antar pemakai melalui email atau LAN conference. Yang keenam, pengontrolan para pemakai ataupun pemakai data secara terpusat dan oleh orang-orang tertentu. Yang ketujuh, sistem backup yang mudah karena manajemen tersentralisasi. Yang kedelapan, tidak tergantung kepada orang yang menyimpan data apabila orangnya tidak ada karena penyimpanan data tersentralisasi. Yang kesembilan, data yang selalu up to date karena server senantiasa up to date-kan data begitu ada input atau data entry. Yang ke-10, seorang supervisor atau administrator dapat melakukan pengontrolan pemakai berdasarkan waktu akses, tempat akses, kapasitas pemakaian hard disk, mendeteksi pemakaian yang tidak berhak, monitor pekerjaan setiap pemakai. Pada saat yang ke-11, pada saat ini dengan berkembangnya teknologi software, dimungkinkan penggunaan internet secara bersama-sama secara simultan walaupun hanya memiliki satu modem, satu line telepon, dan satu akun internet. Mungkin itu saja presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.